Karena saya punya urusan sama Farhad pribadi. Tidak ada saya ingin mengadu domba antar sesama Makassar Bugis. Saya bilang tai itu karena saya tidak setuju dengan perkataan dia. Dia mau adu domba saya dengan orang lain. Untuk spesial untuk RD-Lau kelihatannya akan diambil tindakan hukum. Bapak dari kemarin nggak ada ngomong inisial ya Pak. Saya rekam semuanya, bukti-buktinya udah kita simpan. Bapak bilang perlu saya buktikan Novi adalah pemain narkoba. Karena mungkin sudah terlalu jauh gitu Kak, kayaknya kita harus ambil sikap aja sih Kak. Oke, aku siap perintah ya, Dek. Ya saya digigit, saya lawan. Saya dipenjarakan, ya harus penjarakan lagi orang itu. Bagaimana caranya? Kan itu prinsip saya. Halo guys, nanti kalau misalnya kalau punya uang itu nanti kan bisa beli mobil. Berapa? 35 juta sama bayar sekolah 8 juta. Jadi total 43 ya? Mang Santai People. Welcome back again bersama Nyunyu dan Mamang. Ya itu di Kalingan si Abu. Ya salah. Kayak bobo. Dan si Pakon habis bau banget tuh. Tapi makok Inhere always inhere. inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan Cengkling. Yo. Yes. Sambil menunggu janji dari pihak MA yang katanya Senin akan diberitahukan info detail gitu ya. Sambil kita menunggu apakah ada di Nusantara TV atau di TV mana nanti penjelasannya. Kita geser dulu ke babak baru dari Agus, Donasi, dan Tehnovi. Nih kali ini sepertinya fokus dari tim kuasa hukum Tehnovi sudah mulai bisa terbaca ya oleh teman-teman Santai People, teman-teman netizen ya. Fokusnya sekarang Tehnovi soal lapor-melapor itu ingin fokus ke RD-Lau. Bahkan ada beberapa konten kreator TikTok yang nge-record saat yang live bareng-bareng di TikTok itu apa sih istilahnya, komul atau apa gitulah. Tehnovi ngamuk sengamuk-ngamuknya sama RD-Lau. Kita lihat seperti apa. Pertama kita meluncur dulu ke Bapak Herwanto meluncur. Nih ya, dari Intent Investigation ya diwakili oleh Pak Herwanto mengenai tindakan selanjutnya dari tim hukumnya Teteh Novi gitu ya. Kita highlight sedikit dari menit 222. Bagus banget angkanya ya. Ciki-ciki. Play. Nah tadi begitu saya ditanya apakah mau melaporkan balik atau enggak. Nah, ternyata saya dikirimin video itu adalah video Tehnovi yang live di salah satu komal, dan dia menyatakan ya kepada RD-Lau, nah, kamu tinggal tunggu saja katanya, tinggal tunggu saja dia akan melakukan tindakan hukum. Nah kelihatannya sih kalau untuk spesial untuk RD-Lau kelihatannya akan diambil tindakan hukum. Tapi Novi secara tegas untuk Agus belum ya, artinya masih dipertimbangkan. Nah, makanya saya dan tim juga minta waktu kepada tim Tehnovi ya, untuk segera kita meeting dan memastikan ya, agar kita bisa mengambil langkah-langkah hukum apa saja, siapa-siapa yang mau kita laporkan dan kapan mau dilaporkan. Nah, jadi kurang lebih yang aku tangkap ya. Kalau buat kan kemarin tuh info yang beredar tuh katanya akan melaporkan Agus dan juga RD gitu kan. Kalau Agus tadi dijelaskan sekilas itu yang aku tangkap kayak masih 50-50 gitu. Mungkin ya aku menebaknya gini, mungkin ya satu sisi Tehnovi masih punya keinginan untuk ayo berobat dulu deh gitu ya. Begitu udah clear and sembuh atau kayak gimana, tempur deh gitu kali ya. Aku nggak tahu juga, tapi yang jelas itu masih 50-50. Cuman yang masalah RD-Lau ini kalau tadi disampaikan oleh Pak Herwanto, juga aku tadi sempet nge-save beberapa yang live komalnya tadi, nanti kita play juga. Itu sepertinya sudah bulat akan dilaporkan. Kan Davi juga ngamuk-ngamuknya sih. Coba ini kita lanjut dikit lagi. Lanjut. Bang, artinya mungkin dari Tehnovi sendiri juga mungkin sudah merasa ini ya Bang, sudah merasa geram juga gitu, artinya maksudnya sampai ingin melaporkan gitu, apakah karena memang sebabnya gitu apa Bang? Ya memang kalau saran saya sejak awal begini ya, saya juga artinya mau juga menyarankan kepada Tehnovi harus bisa memisahkan Tehnovi. Artinya ketika Agus sudah
berani melaporkan Nopi, ya artinya memang Nopi juga kalau memang dilihat memang ada pelanggaran atau kesalahan atau namanya hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan laporan ini, ya harus dilakukan. Jadi Nopi harus juga bisa memisahkan. Kalau dia masih punya niat untuk mengobati Agus, silakan, itu hal yang lain. Nah, itu hal yang lain, dan memang uang untuk berobat Agus ini kan memang dikuasai oleh yayasan. Nah, saya setuju. Tetapi terlepas daripada itu, ada perbuatan-perbuatan hukum umpamanya yang sudah dilakukan oleh Agus yang kita duga terdapat juga pelanggaran. Nah, artinya idealnya memang Nopi harus melaporkan. Yang pertama, membuktikan bahwa Nopi sebenarnya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh Agus. Yang kedua, ya, dalam rangka mencegah agar Agus tidak lagi berkoar-koar, tidak lagi menganggap bahwa dirinya benar. Ya, orang ini kan harus disadarkan si Agus ini bahwa sejak awal permasalahan ini sampai menjadi sebesar ini kan diawali dengan ketidakjujuran dia, ya, terkait dengan uang donasi. Nah, sekarang ya, begitu perkara sudah membesar seperti ini, ya, seolah-olah Agus merasa bahwa dirinya dicemarkan nama baiknya sehingga dia mau berlaporan. Nah, jadi artinya bisa dipisahkan. Nah, silakan, Agus punya hak untuk melaporkan Nopi kalau diduga Nopi melakukan pencemaran nama baik. Tapi tetap dia minta juga berobat. Silakan, nggak masalah. Secara apa namanya ini, saya menilainya itu hal yang berbeda. Nah, Nopi juga harusnya memandang ada dua permasalahan juga yang berbeda. Nopi menghadapi permasalahan hukum dengan penuh rasa tanggung jawab, dia harus hadapi. Tetapi dia juga harus melakukan tindakan-tindakan hukum jika memang Agus, ya, kita duga melakukan juga pelanggaran atau ya ada kesalahan-kesalahan yang berpotensi melanggar hukum. Ya, saya setuju artinya kalau memang tim memutuskan untuk melakukan lapor balik atau tindakan-tindakan hukum lainnya. Oke, aku nangkep. Jadi dari Pak Herwanto tadi anjuran untuk melaporkan Agus juga itu bukan semata-mata buat menjarain gitu, lebih ke biar gini, mungkin bahasa sederhananya, mohon maaf kalau salah ya, tapi ini yang memang tangkep ya, lebih ke udah lu gak usah banyak tingkah, banyak datengin podcast tapi nggak datang ke rumah sakit dah, mending dilaporin biar nggak banyak tingkah, cepetan sini berobat gitu. Kalau aku tangkep yang dimaksud Pak Herwanto tadi, tapi mohon maaf kalau salah ya. Biar fokus ke pengobatan aja gitu ya. Biar nggak, ibaratnya nggak yang apa ya, ibaratnya anak kecil mau dikasih makan, nanya main-main, terus si ibunya tuh laporin ke papa nih gitu. Iya, akhirnya mau makan begitu, kurang lebih ya. Iya. Tapi yang menariknya mungkin celahnya, aku sempat mikir kan kemarin tuh, ya kalau disikat celahnya di mana ya, ini si A ini. Iya, pemikiran awam aku ya sebagai netizen mikir kuncinya itu di Bang Densu. Kenapa di Bang Densu? Karena waktu podcast terakhir yang di Bang Densu itu, Bang Densu yang ngomong, yang udah kepake biar nanti saya yang ganti. Jadinya clear, nggak ada utangan ibaratnya. Nah, kalau Bang Densu mungkin karena diperkeruh juga, dia bahkan dilaporkan juga gitu, bisa banget kan. Oh ya udah, kalau kayak gitu gue niat baik mengganti tapi diginiin, nggak akan gue ganti. Nah, kebingungan dah tuh. Yang udah kepakainya jadinya minus lagi kan hitungannya tuh, belum ada penggantinya. Nah, poin itu mungkin yang bisa dilaporin tuh, karena kan aliran dananya kelihatan ngalirnya kemana, dipakainya sama siapa ada kan. Iya, kan udah ada mutasinya juga kan. Itu mungkin. Tapi mungkin pesan to people pada pengen tahu di mana sih Novi yang katanya live bareng-bareng sama RD Laut terus ngamuk-ngamuk. Kita harus bergeser nih, meluncur. Nih ya, yang record versi full ada, tapi mama mau nge-highlight aja ini dari Hengki Abdullah Official nih ya, nih part yang berjudul Novi Marah Besar atas tuduhan PH Agus. Ya, ciki-ciki. Play. Katanya selalu ngomong saya dari kemarin pakai inisial Bapak dari kemarin nggak ada ngomong inisial ya Pak. Saya rekam semuanya, bukti-buktinya udah kita simpan. Bapak bilang perlu saya buktikan Novi adalah pemain narkoba. Ini saya ulang lagi nih, Novi kamu bilang, kamu nggak ada bilang
PNY atau NP atau apa, kamu nggak ada. Selama ini kamu ngomongnya Novi. Jadi kamu selama ini pembunuhan karakter sama saya. Ya saya nggak akan pernah lupa itu. Karena semua buktinya sudah saya simpan dengan rapi. Kamu tinggal tunggu aja Pak. Ya. Gitu. Jadi menurut saya yang awalnya nih orang ini udah minta maaf gitu. Tapi besoknya berkuar-kuar lagi. Jadi kayak ODGJ gitu loh. Apa lupa ingatan atau amnesia atau seperti apa gitu. Saya nggak ngerti gitu, itu di luar dari kuasa saya. Nah yang pertama, harusnya kan ini kalau emang dia pengacara yang baik, contoh misalnya Pak Denis, contoh Kak Sil, yang berhubungan dengan kuasanya aja. Soal donasi, ya udah soal donasi, kenapa pakai ranah personal saya dibuka-buka seolah-olah paling tahu. Bilang operasi 2017, operasi hidung 2017, emang saya 2017 sudah sosial, saya tanya. Yayasan berdiri aja 2021, katanya saya oplas pakai duit donasi. Kalian tuh udah ngaco tau nggak? Udah di luar dari nalar kalian tuh ngomong. Udah bener-bener ngelebihin buat saya, udah ngelebihin dari ODGJ, kata-katanya berbeda-beda. Gitu, jadi kalau kamu seolah-olah sekarang baik, seolah-olah kamu mau menunjukkan di publik kamu baik, netral, nggak akan bisa. Buat saya ya, ini saya nggak ada buzzer. Tapi percaya sama saya, citra kamu udah buruk di mata netizen. Tinggal tunggu aja, Pak. Kak Sil aja, Kak Sil, ada yang mau tambahin, Kak? Oke, Kak Sil, mungkin ada yang mau dinarasikan, Kak Sil? Dengan waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum, selamat malam, Kak Sil. Waalaikumsalam, Bang Faktual, Novi, Bang Denis, Mbak Zi, Mirwan, Icalia, Putra Indonesia. Jadi begini ya, saya tidak menyapa Erdelo karena saya mau bicara sama Erdelo. Ya, bahwa selama ini Anda berlindung di balik Agus, berlindung di balik surat kuasa Agus, yang notabene adalah kesempatannya untuk melaporkan Novi secara pidana 2 kali. Kemudian kamu berlindung atas dasar surat kuasa dan menghina-hina Novi, ya, membuat framing-framing berita-berita hoax. Katanya selalu ngomong saya. Lanjutannya ada di versi full nanti coba Memang cari ya. Tapi di sini dari sekilas sekitar 2-3 menitan barusan. Ya mungkin pelajarannya research dulu ya. Iya. Kalau mau tempur, research dulu biar banyak argumen, banyak bahan. Dan poin pentingnya tuh fokus. Iya. Tadi kan Tenovi mention, ini perkara donasi, kuliknya di donasinya aja gitu. Jadi ke ranah-ranah pribadi, narkoboy, operasi hidung, terus penjahat roda 4. Naon atuh. Iya. Ya jadi bisa kita dengar barusan kan sekesal itu. Iya. Bahkan kalau kata Tenovi barusan, kamu mau bayi-bayiin aja mau bercita, nggak ada. Tetep bahkan tadi yang video sebelumnya Pak Herwanto itu bisa dibilang ya udah fix akan diperkarakan gitu. Iya. Khusus untuk yang ini spesial kan, Pak Herwanto juga sebutnya spesial. Biar jadi pembelajaran. Fokus sama bahannya aja gitu, research dulu aja sebelum show off gitu kan, research dulu aja donasi apa nih, track dulu ke belakang, apakah ada perkara yang sama terkait donasi atau seperti apa, atau bawa aturan-aturan, bisa lah, yakin itu, cuma perkara mau apa enggak gitu ngetracknya gitu, tolonglah. Ini di sini dari awal yang kita play gitu, Mang Tenovi bener-bener full ngegas ya. Iya kan, ngegas, jarang tegas kan? gitu. Iya. Terus juga sampai udah bilang tinggal tunggu aja Pak gitu kan. Iya. Udah ngeri deh. Coba kita cari screenshotan lainnya atau screen record muncul. Just Ninyo, ya. Ini dari Sodri Indrayansyah, nge-screen record. Ini momen closing statement Tenovi kalau nggak salah, karena ini momennya sebelum Tenovi out itu dari apa sih ini namanya, aku koma atau apa gitu artinya. Ya makanya live bareng aja lah. Ciki. Play. Sebelum aku turun, ya dengan bukti yang ada ya. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak adanya bukti terkait delik-delik
saya. Katanya seperti itu. Makanya dia mengorek-ngorek bukti sama ex yang pernah bekerja dengan saya, ex tim saya. Gitu, termasuk salah satunya IT. Gitu. Jadi mereka semua ditawarkan uang, ya. Saya tekankan, ditawarkan uang sama beliau. Jadi saya ada buktinya, rekaman. Kalau saya jelas ngomong bukti ada rekamannya. Jadi cuma bukan ngomong doang. Buktinya kita pegang gitu. Jadi mau dicari-cari ke lubang semut silakan cari kesalahan saya ya. Cari kesalahan saya, delik pidananya silakan cari. Gitu. Itu aja sih kalau saya ya. Tapi untuk rekaman suara by phone tawar-tawaran uang dan minta bukti terkait saya itu ada semua. Gitu. Bagus Nov. Sabar dulu semua ya, saya mau bertanya ke Tenovi ya. Ini berkaitan dengan Faisal Tenovi ya. Dengar-dengar Tenovi juga udah merapat ke Faisal Tenovi ya, punten. Iya, insya Allah hari Senin kita bikin paspor karena Bang Icang nggak punya paspor. Bikin paspor kita mau gas ke Malaysia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semangat terus Mbak Tenovi ya. Karena secara pribadi juga, jujur saya sangat tersentuh dengan narasi beliau yang mengatakan bahwa saya bersyukur kepada Allah karena Allah tidak mencabut nyawaku, hanya penglihatanku saja. Berarti Allah memberi saya kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik. Ini luar biasa dan mohon di pendampingannya terus Tenovi. Kita sebagai netizen hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Tenovi sehat selalu, bisa berbuat hal-hal yang positif terus. Yang kedua, mudah-mudahan Bang Faisal juga cepat sembuh, berkumpul kembali dengan keluarganya. Mungkin begitu. Amin. Makasih sekali lagi. Kasil terkait yang tadi, yang sebenarnya kan kita udah bahas ini ya Kak, gitu. Tapi karena mungkin sudah terlalu jauh gitu Kak, kayaknya kita harus ambil sikap aja sih Kak. Oke, aku siap perintah ya, Dek. Karena yang tadi siang kita ceritakan bukti semua kan udah ada rekaman jelas apa semuanya lah gitu. Kita tinggal gas ya. Iya, betul. Gas saja. Ya teman-teman netizen dukung ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksudnya kita ngerasa oke, kita ikutin prosesnya, tapi kok lama-lama saya ngerasa orang yang menuduh saya pembunuhan karakter sama saya kok tidak merasa ada apa ya, nurani ya, kalau saya bilangnya tidak ada nurani untuk setidaknya apa ya, melakukan maksudnya bicara sama saya dari hati ke hati, berusaha menghubungi saya, kan tahu nomor handphone saya sebenarnya gitu ya. Masa ex tim saya aja tahu ya, masa nomor handphone saya nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu. Gitu aja sih. Tapi rekamannya siap, udah saya ini semua bukti-buktinya ya. Ya, tambah Novi sebelum turun. Bagilah Novi sebelum turun ya, Novi sebelum turun, kamu tetap fokus apa yang menjadi tugas kamu di kegiatan sosial, dan kami siap perintah kapanpun untuk turun, kita gaskan teman-teman ya. Gitu ya, Nov. Makasih banyak dukungannya. Kasil ini tuh yang kemarin yang pirang kan? Ya. Sangar kan, siap. Kita tinggal tunggu perintah gas. Gila, kompak banget tim tim kuasa hukumnya Tenovi ya. Biar Tenovi udah kamu sibuk buat si Bang Icang aja ya. Urusan ini biar PH-nya aja yang turun gunung. Di sini tuh setahu aku ya, mohon maaf kalau salah ya, ada Bang Denis yang kemarin yang kemeja putih itu ya, yang bilang katanya akan melaporkan Agus sama PH juga ada tuh ya, sama Kak Sil tuh yang pirang itu. Sangar banget kan denger suaranya ya. Nah tapi apa ya, Tenovi di sini punya bukti juga bahwa ex karyawan ya, aku nggak ngerti lobby-lobbynya gimana, yang akhirnya mengaku untuk memberikan info yang kemarin digembar-gemborkan. Saya punya tuh buktinya. Itu katanya ex karyawannya sempet di lobby pakai duit tadi kan Tenovi bilang kan. Iya kan, berarti itu memang bener kata Tenovi tadi, nggak dapat bahan buat mengkonter dari topik utama yang akhirnya nyari-nyari itu sampai ada rekaman upaya, ayo dong cari tahu dong, minta dong itu, nanti dapat duit segala macamnya gitu. Iya kan. Ya kalau udah nggak dapat bahan mah ya udah gitu, jangan
jadinya kayak gini kan, kalau ngada-ngadain maksa-maksain gitu kan. Aku jadi ngeri sendiri tahu Mang. Ngeri. Ya ngeri gitu ngebayanginnya, udah mah apa ya? Berarti kan kalau kayak gitu ada dugaan apa ya? Penyuapan kan harusnya. Iya, belum sampai sih. Belum sampai ya. Ya cuman aku udah kebayangnya ngeri aja gitu. Ini apa ya? Pencemaran nama baik kali Iya ya. mungkin bisa. Karakter atau apapun itulah yang kemarin narkoboy lah, operasi hidung pakai duit donasi lah, roda 4, aduh, liar. Coba kita kasih next ya. Cus. Ini dari Rahmael Syetanu, Panigatu HRD. Oke, ya ini Panigatu RD-nya diuti sama Kak Sil. Dan ada bukti-buktinya kalau dia pernah membayar orang. Oh ini yang tadi, cuman versi apa ya, statement dari RD Lau atau kayak gimana? Kita lihat ceki-ceki. Play. Maka itu saya diam saja. Dan sampai saat ini pun boleh dilihat di media sosial yang tadi dituduhkan oleh saudara Mirwan, di PT akun 2 saya udah keblok semuanya. Tinggal akun ini akun bikin 17 hari yang lalu kalau nggak salah. Akun baru lagi, saya udah nggak punya akun lagi. Nah jadi di sini pernyataan saudara tadi saya aminkan ya, mudah-mudahan saya masih bisa membela Agus di pengadilan nanti. Tapi kalau memang saya juga dikeluarkan, saya harus tahu diri gitu loh. Jadi saya di sini sama haknya dengan saudara, saya sebagai netizen. Terus apa kepentingan saya netizen harus menyerang Kak Nopi lagi? Nggak ada. Setelah itu saya harus menyerang Kak Nopi dan sebagainya. Lihat di PT saya malah saya udah nggak menyinggung permasalahan ini lagi, itu kan hak saya juga kan gitu. Ya terkait dengan perkembangan tim gitu kan, istilahnya kemarin kan saya juga sudah digaung-gaungkan. Jadi saya kan kalau seandainya ada orang yang memproses hukum saat ini, berarti kan saya bertanggung jawab secara pribadi. Ya yang akan mungkin mengikut sertakan lembaga saya dan beberapa lawyer sekitar saya untuk melawan. Ya saya digigit saya lawan. Saya dipenjarakan ya harus penjarakan lagi orang itu, bagaimana caranya, kan itu prinsip saya. Cuman saya tahu diri, sekarang lebih baik saya diam aja lah. Dan kalian nggak tahu ya, ketika saya sampai saat ini diam pun ya, ketika saya hadir di Komal karena saya sudah bertahun-tahun bersaudara dengan host kan gitu. Nah harusnya kalian paham, di sini saya sebagai netizen kan begitu. Terus Bang Faktual, ketika ada orang yang bertanya ngomongnya muter-muter dan diulang, menurut saya di stop dulu Bang Faktual, karena itu sudah diklarifikasi sama Bang RD Lau tadi, nggak usah lagi dipertanyakan lagi ya. Tapi doa Anda saya aminkan, tapi saat ini ya saya juga malu dong, masa iya saya sudah dikeluarkan dari kuasa hukumnya Agus, saya tetap harus membela Agus dengan porsi saya sebagai advokat, ya malu saya kan begitu. Sekarang justru yang saya mau bersama kawan-kawan itu justru sama-sama seperti kalian, Bang Faktual bertanya gimana nih tanggapannya Bang Elo? Ya lah, baik begitu pun Bang Kanopi ataupun berkata Mas Agus. Kalau kemarin kan saya pakai inisial, kan sekarang nggak harus pakai inisial, Kanopi aja kan begitu. Nah, hal-hal yang lalu saya sudah meminta maaf baik kepada pihak manapun. Justru saya lebih diam itu lebih nyaman sekarang memperhatikan, menyimak, menimbang. Oh ya ini alurnya begini, ini permasalahannya dengan ini. Saya juga ikut memantau perkara ini. Tapi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan netizen yang menitik beratkan kepada tanggung jawab saya, apa 5 miliar sudah selesai dengan Bang oleh BF. Bahkan sekarang juga saya dijadikan tim inti oleh beliau. Dan kita sudah berteman dan bersaudara dengan dia kan begitu. Dan apa yang distatementkan Bang John LBF untuk mengembalikan uang donasi, dia nggak terpengaruh dengan saya. Dia adalah orang yang punya pendiriannya sendiri, sah-sah saja. Kan saya tidak membatasi hak orang untuk berbicara. Sedikit lagi Bang Faktual, ketika saya juga harus membela Agus, tidak ada kapasitas saya untuk membela Agus saat ini. Kan publik sudah dikeluarkan. Di cumi-cumi terakhir kan saya didepak waktu spesial interview. Nah, cuman saya adalah orang yang tidak mau mundur karena saya punya harga diri. Kalau saya mundur, berarti saya pengecut Pak. Nah sekarang saya tidak ada ruang untuk membela Agus, ya sudah. Berarti kan keputusannya saya tidak bisa omongan yang saya sampaikan kepada Kanopi itu saya jalankan secara yuridis karena saya bukan lawyernya lagi. Begitu kira-kira. Silakan Bang Hos. Makasih. Bang Rinau, terima kasih. Yang lain di mute dulu ya, yang lain di mute biar enak ngobrolnya. Oke, jadi ini tuh momennya sebelum Tenovi tadi ngomel-ngomel soal mana inisial gitu ya. Ya pantes jarang lewat di FYP. Ternyata baru tahu kalau
dua akunnya udah di banned sama TikTok gitu ya. Mungkin karena kegeraman teman-teman netizen kan itu bisa terjadi kalau misalkan ada terjadi report bareng-bareng gitu kan yang jumlahnya masif oleh teman-teman netizen gitu. Terus juga di update-update terbaru intens ataupun cumi-cumi gitu kan nggak ada. Boleh dipastikan juga tadi dibilang sendiri sama RD Law kalau ya dia udah didepak gitu dari tim kuasanya Agus gitu. Iya. Sedangkan sekarang Tenovi diwakili oleh tim kuasa hukumnya bener-bener mau memperkarakan ini gitu dengan spesial. Jadi ada dua case yang berbeda ya. Mumet dah ini gimana atuh, tolonglah. Berarti untuk case Tenovi dan RD Law kita tinggal nunggu konferensi pers dari kemungkinan besar menurutku yang isinya hanya kuasa hukumnya Tenovi, karena Tenovi kan tadi dia bilang Senin berarti hari ini kan mau ngurus paspor biar secepatnya Bang Icang bisa diantar ke Malaysia. Paling kalau misalnya ntar sore ada apa namanya info-info, ada info-info gitu atau ntar malam ada info-info, kemungkinan itu sudah dilaporkan. Pokoknya tinggal kita tunggu dah ntar entah Kasil atau Bang Herwanto gitu ya. Sekarang kita ke next ya. Ninyo, nextnya ada mungkin sedikit klarifikasi atau penjelasan dari Bang Densu nih terkait apa sih kalau kita baca captionnya Sirina Pace Bugis Makassar. Apa ceki-ceki? Play. Buat saudaraku Bugis Makassar, Teaki terpecah belah. Saya itu kemarin ada masalah sama Farhad pribadi. Jadi kalau saya bicara itu kemarin, saya orang Makassar, kau orang Bugis. Kalau ada burung cabut pedamu, itu karena kita ini sama-sama Bugis Makassar menjunjung tinggi yang namanya Sirina Pace. Kalau mau hajar orang, buktikan. Jangan kau itu bicara di depan orang, tantang-tantang orang, terus kau tidak bisa buktikan, kau bikin malu orang, baru kau mau ancam-ancam sama dia. Jadi saya itu pribadi tidak ada mau merendahkan sukuku sendiri. Saya ini orang dari Makassar. Nenekku orang Jeneponto, saya lahir di Makassar. Saya tinggal besar bela Makassar di kejuaraan PON, Prapon. Dan orang tahu saya itu di Makassar sudah lama. Saya bangga sama saya punya prinsip. Sirina Pace, kalau kita dihina, di ini oke lah kita diam, ini kita ditantang mau dihajar. Jadi saya ingin membuktikan apa yang dia perkatakan itu. Jadi kalau ada dari sesama kita Bugis Makassar tersinggung dengan apa yang saya katakan, saya minta maaf. Karena saya punya urusan sama Farhad pribadi. Tidak ada saya ingin mengadu domba antar sesama Makassar Bugis. Saya dari sana. Malu kah ada si Riku. Jangan sampai kita itu semua akhirnya berkelahi untuk urusanku pribadi dengan Farhad. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini urusanku dengan Farhad. Saya tidak mau kita terpecah belah. Dan saya itu bilang sama dia itu bukan tai. Dan saya tidak pernah ada niatan untuk katain dia kotoran. Saya bilang tai itu karena saya tidak setuju dengan perkataan dia. Dia mau adu domba saya dengan orang lain. Jadi saya minta maaf kepada kalian semua. Bugis Makassar saudaraku, buat semua tetua suku, kepala adat, leluhurku, kanda-kanda semuanya yang saya sayangi. Ini urusanku pribadi sama Farhad. Saya sekali lagi Tabedi minta maaf, sehat-sehat kita semuanya. Akhirnya dijelasin lagi di sini ya Bang ya. Dan aku jadi relate, tadi aku sempat ngeliat live dari salah satu temen jurnalis infotainment. Yang judulnya tuh kalau nggak salah komunitas Bugis Makassar yang kemarin kita play itu tuh katanya mau mencabut laporan di sekitar 1-2 jam yang lalu gitu, aku ngelihat sekilasnya tuh. Cuman lagi break dulu, kemungkinan ya udah dijelasin sama Bang Densu. Ini gue personal sama Farhad kan tadi jelasin tuh bukan antar suku tapi benar-benar personal yang kebetulan sesama yang kemarin berarti bener sama satu ruang lingkup suku adat diselesaikan secara adat gitu. Bener-bener ini mah urusannya personal ya gitu ya. Jadi jangan mau di bla 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 segala macamnya dan juga alasannya tadi jelas. Kenapa ke-trigger tae itu ya jelas tadi. Ya itu sih sebenarnya aku agak gemes sih Bang. Maksudnya kan pas waktu ketemu juga Bang Densu udah ada bilang itu kan. Artinya kenapa dia bilang tae ya seperti yang barusan dibilang sama Bang Densu gitu kan. Cuman kan
setelah itu ada konferensi pers yang apa ya? Yang, Jadi kayak diartikannya beda lagi gitu sama yang itu. Ibaratnya mungkin gini kali ya, kalau memang karena kebetulan memang kan orang Sunda gitu kan ya. Kalau misalkan aku ngada-ngadain aku terus menjadi domba, terus komentarku si anjing gitu kayak gitu kali ya. Iya. Gitu mungkin. Tapi udah jelas sih di sini. Jadi relate, tapi nanti tinggal tunggu aja apakah tadi judulnya begitu sih, yang kemarin tuh komunitas suku Bugis dan Makassar akan cabut laporan gitu. Ibaratnya kemungkinan kalau memang tadi benar sesuai judul ke-trigger sama penjelasan Bang Rensu ini gitu. Kita tinggal tunggu kelanjutannya. Sekarang kita nextnya Nio. Ya. Kemarin kan ada momen pemberian uang 50 JT ya dari kuasa hukumnya Agus kepada Agus. Terus ada momen wawancara dan segala macamnya. Nah, ada momen yang viral banget di TikTok FYP sampai di repost oleh beberapa akun. Ini salah satunya dari Wahana, dia yang paling pecah banget karena di komen Bang Rensu sama Yolo Ine. Iya. Bisa kita lihat nih. Captionnya Agus Wawa di balik kaca tertangkap kamera. Hah? Bang Rensu komen, loh. Di sini Yolo Ine komen, lah. Apa emang Kenapa momennya? Tapi di awalnya lagu pasti memang mute ceki-ceki. Play. Nih. Ya alhamdulillah. Nah, jadi katanya dia itu tangan kirinya itu megang handphone. Terus tadi jalan pun ya udah jalan berdiri sendiri aja, jalan sendiri. nggak dituntun. Sama ya kalau dilihat kayak bisa melihat ke arah apa sambil begini-begini tangannya kan? Iya, nih kita cari penjelasan detail di komennya. Kayak gini nih, apa nih? Centang biru lagi. Arya Nugraha main HP aja bisa kok. Tuh banyak banget centang biru nih ya. Tandain. Tadi Bang Rensu sama Yolo Ine udah tuh. Itu beneran jalan sendiri kata Yoto. Yoto apalah itu. Tolonglah. Ini kemarin kalau ngelihat scene-nya itu momennya tuh dari baju-bajunya tuh ya pas kemarin yang pas pemberian 50 JT itu. Iya, coba aku penasaran Bang, coba ulang Bang. Ulang lagi ya. Iya. Lagunya kita mute. Ini sebelahnya Wawa kan mamanya. Oh iya HP-nya, iya ada HP. Tuh. Oh, HP apa kacamata? Oh, kayaknya. Kacamata. Alhamdulillah. Ini aduh teman-teman wartawan iseng aja ya dapet kan ini ya trigger utamanya pasti dari teman-teman wartawan dong. Bisa ke rilis entah dari live terus di screen capture sama konten kreator TikTok atau apapun itu, yang jelas triggernya dari teman-teman wartawan iseng aja dapet lagi. Nengok-nengok ke dalam ya. Iya kan ini berarti lagi fokusnya ke si bapak gitu kan. Terus mungkin kayak gitu kali ya. Tolonglah. Iya, berarti tadi clear ya, bukan handphone, itu kacamata ya. Oke. Cuma nih part tadi tuh viral banget di TikTok. Ya, di komen Bang Densu juga. Sampai komennya loh tuh yang nge-reply aja 2.800, yang nge-like aja 57k, tolong pada kaget ya rata-rata ya. Pada kaget. Lah, gitu. Iya, ya mungkin aku mencoba menebak kenapa mereka kaget. Mungkin mereka berpatokan sama undangan-undangan, entah itu podcast atau talk show di beberapa tempat yang kalau kita ambil contoh di pagi-pagi Ambiar aja jalannya kayak sulit banget gitu kan, dipapah banget gitu. Mungkin ke arah situ kali ya. Iya, jadi itu, perbandingan kan pasti. Ya itu dugaanku ya, mungkin yang komennya bisa menjelaskan kekagetannya kenapa sih biar lebih enak gitu. Tolonglah. Kita kasih next ya. Cus. Nih ya. Nextnya memang mau ngasih tahu Santai People aja kalau di Star Pro Indonesia 2 hari yang lalu itu ada podcast eksklusif. Iya, eksklusif loh sama Agus, istrinya Wawa, juga beberapa anggota kuasa hukumnya. Awas ya Bung mau naik. Iya.
Nah di sini sayang banget nggak ke up karena itu bisa kita cuma 6.000. Ini ramai juga potongannya di TikTok, bahkan banyak teman-teman netizen yang nanya ini fullnya yang mana sih fullnya. Nah fullnya ini di Star Pro, judulnya Air Keras Berakhir Air Mata, Kaget Lihat Uang Miliaran, Agus Bagi-Bagi Donasi. Tuh itu judul itu. Satu people yang penasaran silakan meluncur. Mamang mau nge-highlight nih dari menit 5:05. Jadi partnya ada kita nge-highlight jawaban Agus sama jawaban Wawa nih. Oke. Jawaban Agus ceki-ceki. Play. Iya sedih banget pastinya gitu. Kenapa yang awal niat baik itu bisa hancur seperti ini akhirnya gitu. Kan kalau disuruh memilih ya lebih baik kita kembali ke awal lagi gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Ya terutama ya begitu. Awalnya kita baik-baik aja, tiba-tiba bisa dapat segini besar, jadi masalah besar gitu. Kalau dari awal itu kan saya bilang dari awal itu di mana-mana podcast juga saya udah ngomong juga sih gitu. Kalau memang dari awal itu nggak maksudnya mau ke yayasan gitu donasi itu ya ngomong aja, jangan sampai ngejelek-jelekin keluarga kita juga dengan berstatement inilah beginilah. Kita kan nggak tahu, belum ada perjanjian apa-apa dari awal. Arahan juga ke kitanya nggak ada gitu. Nanti Gus kalau misalnya dapat seperti ini, nanti kamu seperti ini ya gitu. Jadi kan kalau misalnya ada arahan seperti itu kita kan enak gitu. Kalau misalnya dari awal aja nih, yang pertama awal nih, awal dapat donasi, dia ngomong seperti itu. Tapi itu nggak ada, Sangkinkan Mutasi itu aja inisiatif dari anaknya Uwa tersendiri untuk memberikan mutasi itu ke teteh ini gitu. Ya terus yang kedua ya namanya ini dia merasa terbohongin lah, yang merasa Agus menutup-nutupin dari donasi itu. Sebenarnya tidak ada yang Agus tutup-tutupin. Ngapain Agus harus menutup-nutupin gitu? Ya dia nanya itu ke anak Uwa gitu. Saking kan di situ kan kita juga berperan, ada istri, ada Agus gitu. Di akhir itu memang pas waktu itu dia nanya ini udah berapa, udah 500 sekian kan, namanya donasi itu kan naik terus gitu kan, drastis. Nah pas setelah itu Agus nangis tuh, Agus telepon lagi dia, udah segini nih aku bilang gitu kan, udah kalau nggak salah tuh 1,3 miliar sekian lah, hampir 1,4 sekian lah ya. Kalau naiknya kan kenceng banget ya. Nah malam tuh dia langsung buat status tuh, statementnya yang kayak kita gini guys, ya, ternyata udah 1 miliar guys, nggak ada yang infoin guys, begitu-begitu dianya di statusnya gitu. Terus dia mencari kesalahan dari istri saya, terus memojok-mojokkan, memberikan, ya pokoknya itu statement di status dia itu memancing netizen itu berpikiran negatif lah gitu. Kan kalau misalnya dari awal orang yang ngikutin kita tahulah begitulah ya, awal itu seperti apa gitu. Nah waktu itu udah seperti itu dah, kita dibawa nih ke rumah dia gitu. Ke rumah dia, Agus minta maaf, Uwa udah minta maaf, kirain clear nih permasalahannya gitu kan. Ternyata enggak sampai di situ, dia tetap melakukan hal gitu untuk memberikan sejenis kayak menakut-nakutin kita lah. Ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik ke yayasan gitu kan. Dia sendiri yang bilang, halo guys, nanti kalau misalnya kalau punya uang itu nanti kan bisa beli mobil, bisa beli kos-kosan, kan dia sendiri yang bilang gitu. Tapi kan kita mikir lagi, wow, kita sangkinkan kita buat kebutuhan tempat tinggal aja, dia langsung seperti itu ke kitanya. Apalagi kita beli mobil tanpa sepengetahuan dia, bisa-bisa halo guys, udah beli mobil pun guys gitu kan. Uang donasi dibeliin mobil guys, bukan berobat. Untung aja nggak dibeliin mobil pun sama Agus. Pas sempat dibeli kan bahaya juga kan guys, gitu kan. Tapi Mas Agus, Jadi gitu tadi alasannya atau penjelasan dari Agus. Sebenarnya aku mau mencoba menangkap maksud dari Teh Novi juga tadi yang dijelaskan sama Agus, yang dia bilang di IG story ya, IG story dia bilang halo guys, nanti bisa buat beli mobil, bisa buat kontrakan. Terus si Agus tadi di sini merespon beli mobil, beli kontrakan gitu, boro-boro ini buat bayar rumah tinggal aja dipermasalahkan. Sebenarnya menurutku loh ya, menurutku, mohon maaf kalau salah ya, bukan perkara bayar buat rumah tinggalnya itu yang dipermasalahkan adalah membayar hutangnya orang lain, di mana hutang orang lain tersebut adalah mengenai pembayaran rumah tinggal si orang lainnya itu gitu. Karena kalau alasan buat tinggal kan
kenapa lu nggak bayar atau sewa kontrakan yang lebih, mohon maaf ya, lebih proper aja gitu dengan uang segitu? Kan akan banyak pertanyaan lainnya yang bisa mengcounter statement barusan gitu. Iya, dan juga bisa dikonter lagi itu sebenarnya, Mang. Iya, itu bisa dipakai beli mobil sama apa kontrakan itu kalau misalnya pengobatannya udah selesai dan masih ada sisa uang gitu kan. Iya, terus juga yang aku tangkap kemarin itu kalau sekarang nih butuh transportasi karena kan harus berobat segala macamnya, itu beli mobil it's okay. Sebenarnya permasalahan itu bukan untuk bayar rumah tinggal. Yang dipermasalahan adalah kenapa untuk bayar hutang orang lain yang kebetulan hutangnya itu adalah untuk melunasi pembayaran rumah tinggal si orang lain tersebut itu. Mungkin tolonglah ya. Agak sulit tapi balik lagi itu yang memang tangkap. Kalau yang satu people tangkap gimana gitu ya, mohon maaf kalau salah gitu ya, kalau salah penangkapan gitu. Nah sekarang mama mau bergeser ke penjelasannya uwa nih meluncur. Nih sekalian ngasih info juga ke Santuy People bahwa ada loh klarifikasi juga gitu yang belum terekspos sayang gitu. Karena Santuy People kan yang setahu mamang tuh seneng menyocokin klarifikasi di tempat A, klarifikasi di tempat B, cocokin tuh. Beda gitu. Cocokin lagi. Beda. Nah, ini ada source tambahan lagi nih buat Santuy People nih. Ini soal penjelasan dari Wawa di menit 1942 ya. Ceki. Play. Ya sedih cukup terganggu gitu. Masalahnya yang saya hanya tadi niatnya ngebantu ya, memang dari awal kejadian sebelum saya Agus dapat donasi memang sudah saya bantu gitu, saya tolong dari pas kejadian, dari masih rumah sakit Keramat Jati sampai di Cito sampai sekarang ini. Karena kita masih ada hubungan keluarga itu, jadi ya saya merasa bertanggung jawab itu. Tapi lepas dari itu, kalau masalah donasi memang saya nggak ngerti ya itu gimana ya. Intinya sedih aja. Yang tadinya saya cuma niat ngebantu kok sampai terjadi hal-hal kayak gini gitu. Yang saya awalnya kaget itu Mbak Nopi tiba-tiba bikin story dengan foto saya dibilang pakai uang 100 juta untuk bayar hutang. Sedangkan saya memang nggak tahu gitu masalah uang itu karena urusan Agus sama anak saya. Karena saya lagi fokus pada saat itu ngurus Agus di rumah sakit Keramat Jati. Agus di opname di sana. Tapi Wak, mohon maaf sebelumnya, tapi benar uang itu dipakai untuk pelunasan rumah? Iya betul, sama anak saya. Berapa kisarannya? Awalnya kan memang 98 juta yang di TF sama si Elmi, yang 5.800.000-nya udah dibalikin sama bapaknya Agus. Terus yang semua yang ada sisanya pun sekarang udah dibalikin sama Elmi dan Agus. Yang 8 jutanya sudah di TF ke rekeningnya Mbak Nopi atau yayasan sama anak saya Miftauzana. Jadi saya hanya yang punya utang ya buat yang bayar bank itu. Berapa? 35 juta sama bayar sekolah 8 juta. Jadi total 43 ya? 43 juta. Iya. Yang nanti rencananya mau Wawa balikin. Insya Allah saya balikin. Itu kan karena saya pikir uangnya Agus, dia saya balikinnya ke Agus itu. Kalau nggak terjadi story-storynya terus mungkin nggak akan terjadi hal kayak gini gitu. Karena saya pikir kan di Densu udah selesai gitu. Dan saya pun di depan Densu juga udah menyerahkan sertifikat seperti tadi Mbak ini bilang. Udah ada tanggung jawab dan itikat baik saya kok. Nah Wak, kan berita ini sebenarnya aku agak bingung sih. Bingung kenapa tuh? Pertanyaannya rumah tinggal yang ditinggalin Wawa dan Agus ini itu punya siapa? Punya Wawa? Punya Wawa atau anaknya? Karena maksudnya gini loh, kan tadi dibilangnya iya yang bayar itu anak saya nggak tahu gitu. Ya, yang membayarkan. Iya, tapi maksudnya kan pasti yang atas nama rumahnya itu pasti tahu nggak sih?
Ya bisa jadi nggak tahu karena kan itu rutinitas tiap bulan dong harus bayar gitu. Kan tadi dibilangnya mama nggak tahu yang bayar anaknya gitu. Terus juga salah kalau bilang mama masih punya apa namanya make duit 100 juta. Enggak, yang bener tadi itu berapa 40 berapa tadi 41 apa 43 gitu ya. Pokoknya tadilah di video barusan gitu. Itu tuh terbagi menjadi bayar utang rumah sama 8 juta buat bayar sekolah. Nah, mungkin sedikit banyak yang menurutku lah itu yang menjadi apa ya keresahan Teh Novi. Mungkin bisa di-mention sebelum menggunakan gitu kan, mentransfer gitu, di-mention dulu minta izin boleh nggak nih gitu, kebetulan bla bla bla. Dijelaskan dulu sebenarnya kan koordinasi dulu sebenarnya ya. Mungkin kalau misalnya koordinasi di awal, Teh ini ada sekian boleh nggak nih buat pakai bayar utang rumah karena kebetulan daripada Agus kontrak mending di sini aja gitu. Iya, kemungkinan bakal ya udah nggak apa-apa mungkin gitu ya Mang. Iya nggak apa-apa. Kalau nggak dilempar, dibikinin video gimana teman-teman netizen yang mendonasikan boleh nggak gitu. Iya. Kalau pada komen boleh ya udah gas. Sebenarnya mah ya menurutku ya mohon maaf kalau salah gitu. Tapi ya nasi udah menjadi bubur gitu kan. Iya, mau gimana lagi gitu. Ya sambil menunggu kelanjutannya ini tadi Mama ngelirik-lirik Nusantara TV ini apakah ada breaking news dari Mahkamah Agung? Penasaran update info detailnya gitu. Ya semoga malam ini ada jadi besoknya bisa kita up ya. Yes. Ya sambil menunggu kelanjutannya kita menuju ke setting itu super thanks. Cus. Yo. Yes. Super kita kalian ada 4. Ada 4. Yang pertama dibuka dari dia. Pengen kusuruh Aji ini praktekin lagi gimana cara. Jangan rekonstruksi pakai beneran dong tolonglah. Kesel aku nggak habis dramanya. Salam dari Hong Kong Yomang Yongs. Dia salam dari Bonjer ya. Nextnya dari ini ada dari Devi, ada dari Neta, ada dari Cindy, Wendy. Kacau satu people, kalau udah kebarbaran setuju semua, coba tolonglah. Nextnya dari Alita mana? Belajar Jir, katanya. Jir. Cita-citanya Agus pegang duit cash katanya wes ora sedih lagi Gus katanya ya. Ada Stefi Indarti, Faki, terus Saninata yang banyak banget 31 ya. Emang apa sih komennya? Aku terharu Pak Krisna baik banget kasih duit 50 JT ke Agus. Tolong Pak Krisna sekalian Agus mau beli rumah dan jangan lupa deposito buat biaya hidup Agus sampai Agus menolong itu jangan tanggung-tanggung Pak sampai tuntas dong. Terima kasih Pak Krisna Murti. Kata Saninata. Kata Saninata ini kadang-kadang pala laur ngebahayakan komennya ya. Pedesnya ini cabenya 12 nih kayaknya. Lase dari Damai bilang kamu gak usah lapor biaya 50 juta untuk apa aja, berarti udah dapat lampu hijau nih. Selamat belanja online lagi ya Wak. Kalau kurang katanya tinggal minta lagi ke Dedi FA sama Dedi Krisna katanya Maya. Jangan lupa lagi terus Gus. Janji para Dedi itu jalan-jalan ke Singapura sekeluarga have fun. Langsung CO Shopee Gus mumpung 11-11. Tolonglah hari ini 11-11 bener. Iya lagi. Aduh. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya ya Dan. Mamang Abu yang lagi-lagi makan dulu dan Pakun yang muter-muter dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.